Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 2 Oktober 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami sampai dengan saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu ya Bapa. Mari Bapa Engkau memberkati kami, supaya kami mampu melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kolose 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-25 di bawah perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap hari. Tema yang menuntun kita pada saat ini adalah keluarga, tanggung jawab dan kasih dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan tentang bagaimana Paulus dia memberikan penekanan kepada bagaimana keluarga memusatkan pikiran mereka, perasaan mereka, kehidupan mereka hanya kepada Kristus saja. Karena yang paling utama dalam kehidupan sebagai keluarga Kristen adalah hidup di dalam Kristus. Bukan hidup sendiri-sendiri, tetapi bagaimana di dalam satu keluarga memiliki rasa takut akan Tuhan. Dan itu semua digambarkan dari bagaimana cara hidup bersama di dalam rumah tangga. Dalam hal ini, di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa istri-istri tunduk kepada suami sebagaimana di dalam Tuhan. Jadi bagaimana menghormati suami sama seperti kita menghormati Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita memuji Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan, dan kita memiliki kasih yang besar di dalam kehidupan kita karena Tuhan. Begitu juga dengan suami kita. Bagaimana kita memperlihatkan cara hidup untuk mengasihi dia di dalam takut akan Tuhan. Begitu juga digambarkan kepada suami-suami untuk mengasihi istri dan jangan berlaku kasar kepada istri. Karena suami itu biasanya digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan lebih daripada seorang istri. Maka dari itu, suami sering kali berlaku kasar. Suami sering kali berlaku lebih kuat daripada istri, sehingga cepat sekali melakukan hal-hal yang kemudian menyakiti istri, melakukan hal-hal yang menjatuhkan istri, menyakiti istri, bahkan juga anak-anak. Di ayat yang ke-20, Bapak Mama Saudara-saudariku, itu pesan bagi anak-anak
bahwa harus menghormati, menaati orang tua dalam segala hal. Dalam hal ini digarisbawahi bahwa dalam segala hal, karena itu yang indah di dalam Tuhan. Bahkan ayat ini memberikan kita gambaran pembelajaran kita sebagai anak-anak, bahwa kita sebagai anak-anak di dalam segala situasi, bahkan ketika orang tua tidak sadar melakukan sesuatu kepada kita, mungkin karena capek dan lain sebagainya, kita anak-anak harus bisa menaati dia dengan hormat, dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Maka dari itu, Bapak, Mama, saudara-saudariku, kita pun harus belajar dari Kristus. Kristus adalah bagian dari hidup kita, yang adalah pelajaran terbaik bagaimana kita harus mengasihi keluarga kita. Karena Paulus, dia menggambarkan bagaimana hubungan itu harus dibangun di dalam Kristus. Maka dari itu, tanggung jawab kita, kehidupan kita adalah kehidupan yang harus dibangun berdasarkan kasih Kristus. Di dalam kehidupan rumah tangga, begitu juga dalam kehidupan keluarga kita, keluarga besar, bahkan di dalam pekerjaan yang kita lakukan, di mana saja kita berada, kita melihat mereka sebagai keluarga kita, melihat mereka sebagai sahabat yang harus kita hormati dan kasihi. Maka dari itu, mari kita mengundang Roh Kudus untuk membuat kita kuat untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Kiranya kita terus menjadi orang-orang yang menjadi berkat di mana saja kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah bagi kami. Saat ini kami akan melanjutkan setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing. Mari Bapa, Engkau memberkati semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.